Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kandungan hadis arba'in yang kelima. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama yang itu bukan darinya, maka sesungguhnya dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, di dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang itu bukan atas dasar perintah kami, maka dia tertolak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kandungan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang dasar-dasar kita beramal. Bagaimana amalan kita ini bisa tertolak, bagaimana amalan kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Islam ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dinul yang hak, agama yang benar, di dalamnya ada syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilaksanakan di setiap kehidupan kita, maka tata cara di dalam melaksanakan setiap ibadah kita itu pun ditetapkan oleh Allah di dalam syariatnya. Maka Islam tidak membutuhkan penambahan dan Islam tidak membutuhkan pengurangan. Maka Islam ini adalah kafah, sempurna di dalam semua syariatnya. Maka Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini. Beliau menceritakan tentang dua orang yang datang kepada Rasulullah SAW, seorang ayah dan anak. Maka dua orang ini datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, anak saya Asif adalah tukang pekerja kuli dengan seorang majikan, akan tetapi anak saya berzina dengan istri majikannya. Maka sebagai tebusannya, aku tebus hukuman anak saya ini dengan 200 ekor kambing dan seorang budak. Maka apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, adapun budak dan 200 ekor kambing dikembalikan kepadamu dan anakmu akan dicambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun, dan perempuan yang berzina dengannya dia akan dirajam. Ini menandakan bahwa ketika sebuah tebusan itu untuk menebus sebuah dosa yang itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka ditolak oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apapun segala macam bentuk peribadatan di dalam agama, tata cara di dalam agama, maka ketika itu tidak ada perintahnya dari Nabi, maka tertolak. Maka syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas hanya karena Allah, dan yang kedua adalah mutaba'atur rasul, mengikuti sunnah syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang beribadah tanpa dua landasan ini, maka dia akan tertolak, tidak akan diterima sebesar apapun itu amalan-amalan mereka. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita koreksi amalan-amalan kita supaya semuanya adalah hanya untuk Allah dan juga sesuai dengan perintah Allah. Maka orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebid'ahan dalam urusan agama itu semuanya tidak ada faedahnya, semuanya tertolak karena jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Maka inilah penting bagi kita untuk mengamalkan sebuah ibadah berlandaskan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Semoga ini bermanfaat untuk kaum muslimin semuanya, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah selalu mengikuti cara-cara Nabi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بكل المعمورة مجراه بكل